saya Saniati Al-Islami. Saya berasal dari kelas Matematika Al-Padi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis program pendidikan. Pertama-tama kita akan mengetahui pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pengertian pendidikan secara istilah adalah perubahan sikap seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan peserta didik lewat pengajaran atau kursus. Pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama formal, yang kedua informal, dan yang ketiga yaitu non-formal. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sangat berpenting bagi kita. Selanjutnya, kita akan mengetahui arti dari program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sesuai strategi dan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Kutipan dari Ananda tahun 2016 halaman 9. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat penting karena tanpa tujuan pendidikan kita akan kehilangan arah pendidikan. Dan juga pendidikan itu sebagai pedoman bagaimanakah proses pendidikan itu berlangsung dan hasil apa yang didapatkan dari pendidikan. Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia adalah seluruh pendidikan yang ada di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan Kemdikbud. Di Indonesia ada program wajib belajar yaitu selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di pendidikan dasar dan 3 tahun di pendidikan menengah. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis program pendidikan. Apa saja sih jenis-jenis program pendidikan? Jenis-jenis program pendidikan ada 5, yaitu yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan luar biasa, yang keempat pendidikan kedinasan, yang kelima pendidikan keagamaan. Jenis-jenis program pendidikan ada 5, yaitu yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan luar biasa, yang keempat pendidikan kedinasan, yang kelima pendidikan keagamaan. Dan SMP untuk mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke SMA. Dan SMA mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan contohnya yaitu SMK atau sekolah menengah kejuruan.
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan pendidikan kejuruan secara khusus yaitu agar pendidikan kejuruan itu dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik. Apa yang dimaksud dengan segregasi? Segregasi maksudnya adalah anak yang berkebutuhan khusus dipisahkan belajarnya dengan anak yang normal. Dan integrasi adalah anak yang berkebutuhan khusus menyatu dengan anak yang normal dalam belajar. Pendidikan kedinasan. Contoh dari pendidikan kedinasan yaitu IPDN, STTD, STAN, dan lain-lain. Maksud dari pendidikan kedinasan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen dan non-departemen, lembaga pemerintah non-departemen dan departemen. Tujuan pendidikan kedinasan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Pendidikan kedinasan mempunyai landasan yuridis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan khusus yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memperluas pengetahuan tentang agama. Contohnya yaitu di pendidikan dasar biasa kita sebut dengan MI, dan pendidikan sekolah menengah biasa kita sebut dengan MTS, dan yang sekolah menengah atas biasa kita sebut dengan MAN atau Madrasah Aliyah Negeri. Di dalam Islam sendiri, pendidikan dibagi 3 istilah, yaitu taklim, tarbiyah, ta'dim. Unsur pendidikan dibagi menjadi 7. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, pendidik. Yang kelima, interaksi edukatif. Yang keenam, isi pendidikan. Dan yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Tujuan pendidikan maksudnya bagaimana tujuan itu akan berlangsung, maka harus ada tujuan pendidikannya. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana atau tujuan yang akan dicapai dari proses pendidikan. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat juga pendidik, yaitu bisa guru atau pengajar. Yang kelima, interaksi edukatif, yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidiknya. Yang keenam, isi pendidikan. Isi pendidikan ini yaitu materi-materi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu lingkungan pendidikan, tempat di mana peserta didik dan pendidik belajar. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap
berkelanjutan peserta didik dalam perkembangan proses pendidikan. Jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu jenjang pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga yaitu pendidikan perguruan tinggi. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta menjadi pribadi yang bermartabat dalam kehidupan bangsa dan bertujuan untuk agar peserta didik menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap yang baik, mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta demokratis dan menjadi tanggung jawab. Selain itu, fungsi pendidikan yaitu menyiapkan sebagai manusia, menyiapkan tenaga kerja, dan menyiapkan warga negara yang baik. Dalam fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja. Hal ini dimengerti bahwasanya pendidikan juga bisa meningkatkan kemampuan karyawan, sehingga karyawan bisa menjalankan tugasnya. Untuk mencapai fungsi tersebut, maka diselenggarakanlah pendidikan sekolah atau pendidikan formal, dan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal. Berdasarkan Kitab MPR Nomor 2 MPR tahun 1953 dijelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti, serta membangun semangat pembangunan agar menjadi manusia yang dapat membangun dirinya sendiri dan serta bertanggung jawab untuk pembangunan bangsa. Kesimpulannya adalah kebutuhan belajar masyarakat adalah kunci keberhasilan dari sebuah program pembelajaran. Pengertian pendidikan secara istilah adalah perubahan sikap seseorang atau sekelompok orang untuk mendewasakan peserta didik lewat pengajaran atau kursus. Pendidikan Indonesia adalah seluruh pendidikan yang ada di Indonesia, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan Kemdikbud. Pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama formal, yang kedua informal, dan yang ketiga non-formal. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Jika di suatu negara itu pendidikannya baik, maka negara itu juga baik. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, tujuan pendidikan adalah hal yang pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan. Jadi, jenis-jenis program pendidikan ada 5, yaitu pendidikan umum, pendidikan luar biasa,
pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.